Perkenalkan, nama saya Juan Tajulu. Di sini saya akan menjelaskan ciri sejarah kota Harbin dan nama dalam bahasa Mandarin kota Harbin. Pertama, ciri sejarah kota Harbin. Menurut catatan sejarah, Harbin merupakan kota yang dibangun untuk mendukung pembangunan jalur kereta api Cina bagian timur yang dibiayai oleh pemerintahan Rusia. Dari sinilah Harbin menjelma menjadi pemukiman para pekerja jaringan kereta. Sampai awal tahun 1900-an, kota ini semakin ramai ditinggali oleh orang Rusia yang membaur bersama penduduk lokal. Harbin lantas berubah menjadi kota internasional setelah kedatangan orang-orang Eropa yang menetap untuk bekerja. Gelarnya ini pun masih dipertahankan hingga kini. Bahkan sebagian papan penunjuk jalan dibuat dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Rusia, Mandarin, dan Inggris. Yang kedua, nama dalam bahasa Mandarin kota Harbin. Harbin, Harbin, bahasa Rusia Xiaoping Harbin, adalah sebuah kota subprovinsi dan ibu kota provinsi Heilongjiang di timur laut Tiongkok. Letaknya di tepi selatan sungai Songhua, Harbin merupakan kota industri yang makmur. Dia juga merupakan pusat politik, ekonomi, ilmiah, budaya, dan komunikasi di Cina Timur Laut. Harbin dikenal sebagai salah satu kota utama di Cina dan Asia Timur Laut. Demikian dari saya, akan dilanjutkan oleh saudari Srimiati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Srimiati. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Juan Pahlawi Tajulu. Tempat-tempat wisata yang ada di kota Harbin. Yang pertama, Zhongyang Street. Berlokasi di distrik Daoli, Zhongyang Street adalah surga belanja bagi para pelancong. Jalanan lawas sepanjang 1.400 meter itu dibangun sejak 1898. Tetapi justru dipenuhi dengan deretan toko dan resto bergaya modern. Di sini Anda bisa puas bershopping ria membeli aneka souvenir khas Harbin maupun komoditas dari berbagai negara. Yang kedua, Laut Dawin. Kawasan tua di distrik Dawin ini mengantarkan Anda pada pengalaman menakjubkan, seolah tengah berada di kota Shanghai pada masa lalu. Bangunan-bangunannya pun terbuat dari batu merah. Menariknya, bangunan tersebut justru bergaya Eropa, sementara atribut yang melekat pada bangunan sangat bernuansa Cina. Di Laut Dawin, Anda juga bisa menyaksikan kehidupan penduduk Harbin di masa lalu dalam bentuk patung-patung manusia yang dipahat dengan pose sedang beraktivitas sehari-hari. Yang ketiga, Volga Manor. Terletak di distrik Xiangfang, sebelah tenggara kota Harbin. Volga Manor adalah objek wisata unik yang menyuguhkan nuansa Rusia di Cina. Ya, di tempat ini Anda bisa menyaksikan setidaknya 30 bangunan megah dengan arsitektur Kristen Ortodok khas Rusia. Tak hanya itu, deretan hotel, restoran, dan sauna khas Rusia juga bisa dijumpai di sini. Yang keempat, Siberian Tiger Park. Taman konservasi fauna yang ada di sebelah barat laut pusat kota Harbin ini memiliki koleksi 1.300 harimau Siberia. Mereka dibiarkan berkeliaran bebas bak di alam rimba. Selain itu, di tempat ini juga terdapat satwa lain, seperti harimau putih, singa, lynx, jaguar, harimau bengal, juga macan tutul. Untuk berkeliling taman satwa ini, pengunjung diharuskan menggunakan bus khusus. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hizkia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan pembahasan dari Srimiati. Penerbangan Jakarta ke Harbin. Gunakan aplikasi Skyscanner untuk mencari penawaran tiket pesawat termurah dari Jakarta ke Harbin. Anda dapat mencari informasi di atas untuk menemukan harga tiket termurah untuk rute Jakarta ke Harbin. Berapa banyak penerbangan antara Jakarta dan Harbin setiap minggu, jarak dan waktu penerbangan, dan jumlah bandara yang ada di Harbin. Tiket pesawat termurah yang ditemukan berkisar antara 17 juta. Perbedaan waktu antara Jakarta dan Harbin kurang lebih 1 jam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Afika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afika. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Hizkia tentang makanan khas kota Harbin.
Hidangan tradisional Harbin, meski banyak dipengaruhi Rusia dan juga daerah lainnya, tetapi Harbin memiliki kuliner tradisionalnya sendiri yang khas. Namanya adalah abon ayam rebus dengan jamur. Di Harbin, hidangan ini sangat populer, terutama di musim dingin. Makanan ini lazim dijumpai hampir di seluruh restoran, tak jauh beda dengan abon di Indonesia. Pembuatannya dilakukan dengan terlebih dahulu merebus daging, hanya saja di Indonesia daging sapi lebih populer sebagai bahan abon. Untuk abon Harbin ini, ayam direbus dan disuir seperti diparut. Tetapi ada campuran jamurnya, campuran rempah dan bahan lain yang ikut masuk ke dalam olahan tersebut antara lain jahe, daun bawang, bihun baik yang berbahan mie kacang maupun ubi jalar. Perpaduan ayam dan jamur serta mie di dalamnya membuat olahan ini begitu syarat gizi dan energi. Cocok dikonsumsi di musim dingin yang selalu membuat lapar. Baiklah, sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh Ramandani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmandani, saya dari kelompok 4. Akan mempresentasikan mengenai Kota Harbin. Di sini saya dapat bagian tugas atau slide yang akan saya jelaskan, yaitu slide 8 dan 9. Di slide 8 ini terdapat yaitu oleh-oleh khas Kota Harbin. Di Kota Harbin terdapat oleh-oleh khasnya seperti yang kita ketahui atau saya pahami yaitu nasi Harbin. Nasi Harbin ini ialah oleh-oleh khas Kota Harbin yang ada cuma di Kota Harbin tersebut, yang proses pemasakannya yang berbeda di Indonesia. Yang kita kenal juga nasinya agak beda, cuman wanginya hampir sama seperti nasi-nasi di Indonesia. Nasi Harbin ini sangat lezat dan lembut, berasnya pulen dan enak dicomot atau dimakan pakai sumpit bagi orang Harbin atau Cina. Harbin adalah ibu kota provinsi Heilongjiang dan sebagai kota terbesar di wilayah timur laut atau Republik Rakyat Cina dalam singkatan RRC. Juga penghasil beras terbesar di wilayah Rusia Timur. Konon di Harbin proses penanaman beras atau padi itu ditanam di tanah hitam yang nggak sembarang tanah yang ada di Indonesia, namun cuma ada di kota Harbin tersebut. Tanah hitam itu sangat langka, yang ada cuma di Cina atau Harbin tersebut. Baiklah, di sini saya akan lanjut menjelaskan slide bagian 9 atau akhir dari presentasi kami, yaitu pendapat saya dan teman-teman mengenai kota Harbin tersebut. Di kota Harbin ini yang saya pahami dari kelompok ini terdapat bermacam-macam objek wisata atau iklim yang berbeda-beda atau musim. Nah, musim kayak adanya musim panas, musim dingin, musim salju, dan musim gugur. Di kota Harbin ini sangatlah banyak objek wisata bagi pelancong yang datang dari luar negeri maupun di dalam negeri, karena di kota Harbin sangat langka dan proses administrasinya atau loket tiketnya juga terjangkau lah, dengan harga segitu, dengan objek wisatanya segitu, makanannya segitu, cukup memadai dan terbatas bagi orang-orang yang pengen melancong. Dan itulah mengenai slide 8 dan 9 atau slide terakhir untuk menutup presentasi dari kelompok 4 ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah dan silap saya minta maaf. Sekian, terima kasih.